Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Jatirogo, Bapak Sudirman SH. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil Jatirogo atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak PRT Kapolsek Jatirogo atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Jatirogo, Bapak Dr. Abdullah Amdi MH. Yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Kebonharjo atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Jatirogo atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala PLKB Kecamatan Jatirogo, serta yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa di wilayah kerja Puskesmas Jatirogo atau yang mewakili, serta yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita senantiasa ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, yang mana pada pagi hari ini kita bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pertemuan lokakarya mini lintas sektor dan peresmian Posyandu ILP di wilayah kerja UOPN Puskesmas Jatirogo. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat peresmian Posyandu ILP, yang kelima paparan dari Bapak Kepala Puskesmas Jatirogo, yang keenam diskusi, yang ketujuh doa penutup, yang dan terakhir adalah foto bersama. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Tanah tumpah
Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Puskesmas Jatirogo kepada Bapak Dr. Abdullah Hamdi MH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Jatirogo, Bapak Suherman Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakapolsek Ibtu Semangat, dan juga yang saya hormati Bapak dan Ramil Kecamatan Jatirogo yang diwakili oleh Pak Aroy, Pak Arwinge. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Jatirogo, Pak Ali, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang tidak lupa saya hormati dari Bapak Ibu Kepala Desa di wilayah kerja Puskesmas Jatirogo, ada Pak Imam, terima kasih Pak Imam, dan Pak Cari yang mewakili Bapak Ibu Kepala Desa. Dan juga saya hormati tidak lupa dari pendidikan, kodik pendidikan, ada tadi saya lihat Ibu, terima kasih Ibu. Dan yang saya hormati pula Bapak PLKP Pak Rozi, terima kasih. Yang tidak lupa saya hormati juga dari Kepala Puskesmas tetangga saya, Bonarjo, Bu Yani, yang diwakili oleh Bu Yani, serta Ibu kader, dan juga tidak lupa terima kasih atas kehadirannya Ibu Muslimat dan perwakilan dari Fatayat Muslimat, dan juga ibu-ibu bidan desa, serta seluruh staf puskesmas yang hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama, mari kita mengucap syukur sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga kekuatan serta iman sehingga bisa datang di Balai Desa Sadang dalam rangka pertemuan lintas sektor sekaligus peresmian pelaksanaan Posyandu ILP serentak di 9 desa wilayah kerja Puskesmas Jatirogo. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini pertemuan lintas sektor kita sengaja saya adakan di Balai Desa Sadang karena saya ingin sekaligus mengundang Bapak Ibu mengetahui pelaksanaan meresmikan Posyandu ILP di wilayah Puskesmas Jatirogo itu saat ini sudah dilaksanakan secara serentak di semua Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Jatirogo berjumlah 42 pos. Nah, apa itu Posyandu ILP? Nanti akan saya paparkan bagaimana tujuannya, bagaimana fungsinya, dan apa yang dikehendaki oleh pemerintah pusat melalui kegiatan Posyandu ILP ini. Jadi memang di Kabupaten Tuban tahun 2024 kemarin memang Dinas Kesehatan baru menginstruksikan kepada seluruh puskesmas untuk melaksanakan Posyandu ILP di wilayah kerjanya. Nah, dalam perjalanannya ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan yang melaksanakan Posyandu ILP itu. Oleh karena itu masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Tuban itu mereka kemungkinan baru 1 atau 2 pos yang bisa melaksanakan Posyandu ILP. Nah, kami di Puskesmas Jatirogo melalui kerja tim dari teman-teman bidan desa, promkes, kemudian petugas gizi, dan juga teman-teman perawat itu sudah menyusun strategi dan juga menguatkan satu sama lain bahwa Posyandu ILP ini harus dijalankan secara keseluruhan agar mendapatkan manfaat yang maksimal. Karena kalau hanya 1-2 pos yang dijalankan itu belum terlihat dampaknya. Oleh karena itu di akhir tahun kemarin kami sudah
membuat roadmap dan juga melakukan kaji banding di Puskesmas Plantungan saat itu di Kendal, Pak Camat. Kami beberapa bidan desa dan juga tim itu berangkat ke sana ingin mempelajari bagaimana sih puskesmas di Kabupaten Kendal itu berhasil melaksanakan posyandu ILP di semua desa. Ternyata memang tidak mudah, tapi setelah kami belajar ke sana dan kami coba mempraktekkan, alhamdulillah dalam 2 bulan ini mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Nanti akan saya sampaikan hasil dari salah satu contoh manfaatnya dari pelaksanaan posyandu ILP ini. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan juga seluruh kepala desa, ibu-ibu kader yang sudah membantu, kemudian instansi terkait pendidikan KUA dan juga perangkat desa terutama yang selalu mensupport kegiatan di desa, utamanya posyandu ini, sehingga posyandu ILP yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat itu di Puskesmas Jatirogo bisa kita laksanakan secara menyeluruh di 9 desa wilayah kerja Puskesmas Jatirogo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala supportnya dan dukungannya, sehingga pelaksanaan posyandu ILP ini bisa terlaksana dengan baik dan juga lancar. Mudah-mudahan kedepannya bisa ditiru dan juga dipelajari atau dilihat oleh teman-teman puskesmas lain, sehingga bisa membawa manfaat bagi kesehatan masyarakat yang ada di desa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dan paparan dari Bapak Camat Jatirogo kepada Bapak Suherman SH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas Dr. Hamdi, yang terhormat rekan-rekan dari Forkomunika, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Desa, atau yang mewakili, yang terhormat dari rekan-rekan Kemenang, Gusali, Sukutrawo. Ini lo nyebut Gusali tentang Pak Boyo Gusali, tombol ini Gusali. Yang terhormat dari PLKB, dari Fatayat Muslimat Aisyah, dan juga tak lupa dari perwakilan pendidikan dan hadirin semua. Puji syukur alhamdulillah atas kelimpahan rahmat taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti lokakarya ini lintas sektor dan sekaligus peresmian posyandu ILP dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat salam tetap tersanjung kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada jalan kebenaran, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Pak Kepala Puskesmas, dan mohon maaf perwakilan dari Puskesmas Kebonarjo, ngapunten Bu, di depan tapi tak terlihat, yang jauh terlihat, bukan berarti saya yang lainnya. Ngapunten dari Kebonarjo. Terkait dengan posyandu, Bapak Ibu, ini saatnya kita berbagi kebingungan. Pak Dokter juga sudah mulai ada kebingungan. Kenapa saya sampaikan kok kebingungan di saat hari ini Puskesmas Jatirogo meresmikan posyandu ILP.
sedangkan saya menayangkan juga pelayanan terpadu posyandu. Ya apapun bentuknya, yang jelas kita hanya bisa siap melaksanakan tugas. Lain penting punggung nonton pembuatan bingung. Maka lek jenengan pengen Pak mau posyandu iki, oke, secara rinci akan kami sampaikan bentuk posyandu apa saja dan bagaimana tentang posyandu ILP. Tidak usah dipikir, mikir bingung lah kita canang nopo ono 6 posyandu mana. Gue yakin bingung, tapi yang jelas dari sekian posyandu ini khususnya ILP bertujuan dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan khususnya pelayanan di bidang kesehatan. Tapi untuk posyandu-posyandu yang lain, mari kita simak bersama-sama. Bapak Ibu mau mucin ya? Maka yang kalau mau coba itu coba mucin rakyat, kira tetap gede ini. Terkait dengan apa yang telah kami tampilkan, yaitu terkait dengan transformasi pos pelayanan terpadu sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau LKD dalam melayani 6 bidang standar pelayanan luar biasa. Mudah-mudahan kami tadi jangan tidak usah bingung, wis ora usah tekok macam-macam nggih. Niki dasar hukum daripada 6 bidang posyandu. Ini boten Pak. kalau jalan-jalan orang kesoting memang oleh masang. Niki dasarnya terkait dengan yang saya sampaikan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebetulnya sudah berumur 10 tahun tapi baru bisa dilaksanakan, baru akan dilaksanakan. Yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala desa pun boten usah niki. Penjelasan pasal 150 ayat 1 yang dimaksud lembaga kemasyarakatan desa antara lain RT, RW, PKK, Karang Taruna, pos pelayanan terpadu dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Menyambung ke pasal 94 khususnya di ayat 4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. Artinya tadi kami sampaikan wis ora sate kok pokok dilakoni Mbak iki, karena di situ sudah diwajibkan posyandu sebagai LKD. Tugasnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Tadi sudah saya singgung sedikit, semua bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan. Terkait dengan melakukan pemberdayaan ikut serta perencanaan, insya Allah Bapak Ibu juga sering diundang dalam rangka musren, musyawarah rencana pembangunan yang ada di desa. Insya Allah Baginda sudah pernah diajak untuk musyawarah, artinya sudah turut serta dalam merencanakan pembangunan. Fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa, menyusun rencana
melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa partisipasi swadaya serta gotong royong masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mungkin sistematika yang kaki jenengan ini, mungkin kaki Pak Inggi. Tugas dan fungsi, nah ini Bapak Ibu, tugas dan fungsi. Posyandu memiliki tugas membantu kepala desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa atau kelurahan. Tugas posyandu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang yang kami sampaikan tadi adalah SPM, standar pelayanan minimal. Jadi nanti desa itu harus ada 6 posyandu, nanti akan ke situ ABC, F, fungsi penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa, penyusunan rencana pelaksanaan pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif. Fungsi tadi sudah. Kedudukan posyandu. Posyandu berkedudukan di desa. Posyandu dibentuk atas prakarsa pemerintah desa. Pengurus berasal dari masyarakat setempat dengan kriteria memiliki pengetahuan pembangunan pemberdayaan, dipilih oleh masyarakat, diketahui TP posyandu, nanti ada tim pembina posyandu, dipilih oleh masyarakat, bersedia dan mampu bekerja sama. Yang ini yang kadang desa ini menurut saya, yang bersedia tapi tidak mampu ini juga merepotkan. Harapan kami nanti dalam pembentukan posyandu ini bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat. Kalau sekarang pasti membaca dan menulis, berdomisili di tempat sehat jasmani dan rohani. Pak, apa perlu dibuktikan? Tidak usah. Pak ini nanti yang repot. Ya Pak ini bentuk posyandu tetap kesehatan jasmani dan rohani. Tugas pengurus kontinuas gitu. Tugas kader. Nah, ini tugas kader Bapak Ibu mungkin dari bidang desa kader, melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya, Tadi ada 6 bidang ya. Jadi nanti kader itu melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pak, biasanya di desa itu kader itu terus kuiku lagi. Ya rata-rata paham, aku ya rata ngapain kader ki anggere kok kumpul kok iku wae Bu, ya mamiku. Sing gelem yo iku. Ya biasa dengan aku. Mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu, melakukan pendataan, identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan SPM, melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal. Bapak Ibu yang jelas nanti tidak ubahnya seperti KDMP. Nopo KDMP? Operasi Desa Merah Putih. Yang penting dibentuk sik, engko lagi dilatih. Yang penting dibentuk sik modal piye engko nggih. Ngoten mawon.
mengkompilasi kegiatan pelayanan posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada pengurus. Tim pembina, tugas tim pembina boten sakit kangge Pak Kades dan Ibu Kades itu. Pelayanan posyandu Bapak Ibu dengan terbitnya Permendagri 13 tahun 2024 bahwa tidak hanya melayani bidang kesehatan. Makanya sekarang coretnya merah tuh besar, tidak hanya melayani bidang kesehatan. Bidangnya apa saja? Bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, tertib pun bidang sosial. Desa sekarang harus punya 6 bidang ini. Sebagai contoh mungkin dari pendidikan itu mau Pak Posyandu. Nanti kadernya harus mendata jumlah anak tidak sekolah, anak putus sekolah dan lain sebagainya. Itu tugasnya tuh nanti di situ. Kaitannya Bapak Ibu, kaitannya dalam rangka untuk meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia. Wakil jeneng bodoh-bodoh. Terus Pak endingnya dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Dari sekian persen kemiskinan ini menurut data baik dari data PBB, organisasi yang ada di dunia ini didominasi lulusan SLTP ke bawah. Harapan berikutnya untuk kader pendidikan nanti setelah mendata bisa memasukkan datanya nanti ke penyetaraan pendidikan paket C, paket. Harapannya nanti desa bisa mendanai melalui dana desanya untuk masyarakatnya ini minimal lulusan SLTA. Bidang kesehatan jelas, pekerjaan umum, PU sudah jelaskan enggak ada. Kurang lebihnya seperti itu. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat yang saya cari-cari sebetulnya ini. Ini cocok kami. Berarti antara aku dan cocok. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya dan di Jatiraga insya Allah panjenengan yang paling pertama menerima materi ini. Alhamdulillah, karena yang lainnya belum. Kebetulan ini tadi ada undangan Pak Dokter, saya mohon waktunya, mikir waktunya untuk bisa menyampaikan ini. Karena apa? Di saat mau meresmikan posyandu ILP kok ada posyandu lagi paling Banten, panjenengan senajan mungkin belum secara penuh paham, paling tidak sudah pernah mendengar. Gitu aja, okay? Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Bapak dan Ramlan Jatirogo yang diwakili oleh Bapak Serka Tarwi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Camat, yang saya hormati Dr. Hamdi MH selaku Kepala Puskesmas Jatirogo, yang saya hormati Pak Kapolsek Jatirogo Pak Supahat,
Yang saya hormati Kepala KUA Jatirogo, yang saya hormati Kepala PLKB, yang saya hormati Kepala Puskesmas Kebunarjo atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili Ibu Yani, yang saya hormati Kepala Desa wilayah Puskesmas Jatirogo atau yang mewakili, dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu dalam hal ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini bisa hadir di Balai Desa Sadang ini dalam rangka lokakarya lintas sektor dalam hal ini bidang kesehatan. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita junjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita tunggu-tunggu sahabatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mohon maaf Pak Dokter tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Kodim di Tuban, karena beliau jabatannya merangkap, pertama Damramil Jatirogo, kedua juga Pasilap Kodim di Tuban, karena kegiatan Jatirogo kadang di Tuban. Hari ini tidak bisa hadir. Nah, titipan dari Pak Damramil beserta anggota Koramil Jatirogo selalu mendukung kegiatan ini, dalam hal ini kegiatan dari Puskesmas Jatirogo. Pak Dokter selalu mendukung. Mungkin ada hal-hal lanjutan yang perlu dikoordinasikan dan disampaikan kepada Pak Damramil atau melewati saya dalam hal ini yang ada di sini. Tentunya itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak PLT Kapolsek Jatirogo atau yang diwakili oleh Bapak Wakapolsek Bapak Ibtu Sutangat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Forkompinkan, Pak Camat, Pak Damramil atau yang mewakili, Kepala Puskesmas Jatirogo, dan semua undangan yang hadir pada kegiatan lokakarya ini pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa hadir di acara lokakarya ini. Bapak Ibu, kami ada sedikit saja yang ingin sampaikan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dokter, Pak Camat, Pak Damramil terkait dengan kegiatan lokakarya ini. Saya hanya ingin mengharapkan bahwa kegiatan lokakarya ini nantinya bisa menghasilkan rumusan yang nyata dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Jadi untuk kesehatan domainnya adalah Pak Dokter. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Camat. Saya di sini akan menyampaikan sesuai tugas pokok dan fungsi kami. Ini mungkin agak sedikit keluar dari topik yang akan kita sampaikan, namun sesuai dengan tugas pokok Polri Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, bahwa Polri adalah sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.
Di samping itu juga sebagai Harkamtipnas. Ya. Di sini terkait keamanan, saya menghimbau mengajak semua saja yang hadir di sini, marilah kita sama-sama menjaga keamanan, ya, menjaga keamanan diri pribadi maupun keamanan di lingkungan sekitar. Baik itu dari keamanan tempat tinggal kita di rumah maupun tempat tinggal kita di lingkungan RT maupun RW. Terus yang selanjutnya adalah tentang keamanan lalu lintas. Marilah kita menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pelopor dalam keselamatan berlalu lintas. Karena apa? Di Jatirogo ini masih banyak terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan baik itu material maupun luka, bahkan ada yang meninggal dunia. Okay. Mudah-mudahan dengan kejadian yang sudah, mudah-mudahan bisa berkurang ataupun mengurangi kejadian tersebut. Terus yang selanjutnya terkait dengan iklim cuaca saat ini, Bapak Ibu mungkin sudah melihat sendiri, membaca di media maupun di media lain bahwa saat ini masih banyak terjadi curah hujan di mana-mana. Nah, saya menghimbau di wilayah Jatirogo ini, karena kita ada wilayah yang diakhiri oleh bantaran Sungai Kening. Jadi mohon kiranya dalam keseharian silakan nanti saling memperhatikan situasi dan menjaga kesehatan masing-masing. Yang selanjutnya mungkin wilayahnya teraliri oleh bantaran Sungai Kening, mohon kiranya untuk selalu berhati-hati. Ataupun yang rumahnya atau daerahnya atau yang bermukim di daerah yang rendah, dataran yang rendah, yang mungkin rentan dengan kalau ada hujan itu sering ada air yang menggenang atau mungkin kiriman dari wilayah lain, mohon untuk segera diantisipasi. Ya. Ini untuk keamanan kita bersama. Baik, nanti kalau memang ada keluhan silahkan dilaporkan secara berjenjang. Mungkin dari warga ke RT, ke perangkat, ke kepala desa. Mungkin kalau tingkat kecamatan ada BPDB, mungkin ada langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Acara yang keempat yaitu peresmian Posyandu IAP di 9 desa wilayah kerja Puskesmas Jatirogo yang ditandai dengan penyerahan dan